dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah keberkahannya kepada kita semua yang hadir dan bisa memberikan manfaat dari konsep Stephen ini yang insya Allah berkah untuk kita semua. Ila Amin. hadiniyah aniyatu al-Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, Salvo Ferry dan teman-teman semua, izin share set ya. Oh, masih belum jadi ini ya? Oh, sudah. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Sebelum masuk materi, saya akan sharing dulu bahwa di hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Tirmidzi ada 4 kategori orang ya. Yang pertama orang yang dikasih ilmu dan dikasih harta dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sebaik-baiknya orang ya, dikasih ilmu, ini berarti orang thinking, dikasih harta, orang sensing. Kalau dari kacamata Stephen ya. Kemudian dia dengan ilmu dan hartanya ini dia bertakwa ya, dia niatkan sedekah, hartanya digunakan untuk berjuang di jalan Allah, ilmunya yang bermanfaat ya. Dia sayang dengan fakir miskin, anak-anak yatim dan duafa, dan dia selalu bersyukur kepada Allah. Maka inilah sebaik-baiknya orang. Semoga yang ada di grup ini ya, Allah kasih ilmu ya, Allah kasih harta dan menjadi pribadi yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Baik, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban ya, Masya Allah. Ya Allah, jadikan kami atau berikanlah kami ilmu yang manfaat, Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizki wa barik li fima razaqtani. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang tambahkan kepada ilmu, berluaskanlah rezeki kami dan berkahilah rezeki kami. Nah, Masya Allah ya. Jadi banyak sekali doa-doa agar kita diberikan ilmu dan harta yang bermanfaat dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini orang yang pertama ya. Kemudian lanjut lagi. Dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta ya. Kasih ilmu aja tapi tidak dikasih harta. Itu ada tapi bagaimana semuanya bisa untuk Allah dan Rasulnya ya. Itu bisa jadi, tapi kalau dia dikasih harta, dia ingin seperti yang orang pertama. Insya Allah ya, ini pahalanya sama. Pahalanya sama seperti orang yang pertama. Jadi orang yang paling baik, yang terbaik. Tapi dikasih ilmu tapi tidak kasih harta. Ya, oke. Nah, yang ketiga, tidak dikasih ilmu tapi dikasih harta. Ini hartanya digunakan kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, dapatnya juga tidak baik, cara belanjanya juga tidak baik. Nah, ini luar biasa ini ya orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Tidak mau mengeluarkan zakat, infak, sedekah ya. Tidak dikasih ilmu tapi dikasih harta. Orang tipe keempat yaitu tidak dikasih ilmu, tidak dikasih harta. Nah, ini tapi pengen kalau dia seperti dikasih harta tadi, digunakan bukan untuk jalan Allah tapi untuk kemaksiatan. Maka dosanya juga sama seperti orang yang dikasih harta tapi tidak dikasih ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, teman-temanku sekalian di grup ini, semoga Allah hindarkan kita dari orang yang tipe 3 dan orang tipe 4 ya. Tidak dikasih
ilmu tapi dikasih harta, atau dua-duanya tidak dikasih ilmu dan harta. Ya, ini bisa lemahnya iman dan takwa, bisa murtad orangnya, ya tidak mempercayai kebesaran Allah, mudah putus asa. Ya, tanda lemahnya iman seseorang, disitulah benih kemaksiatan dalam diri seseorang. Bapak Ibu sekalian, coba di kolom cek kira-kira kalau mau orang yang tipe apa kira-kira kita ini. Coba ditulis di kolom cek. Ya, sambil saya siapkan slide yang berikutnya. Pilih yang nomor berapa? Dikasih ilmu dan dikasih harta. Tipe pertama dari Kak Inong. Salah ya. Di Aceh ya. Baik, oke ya. Kita siapkan materinya. Gimana, Solbar? Ada kendala? Ya, ini sudah kelihatan? Oke, sudah. Ya, ini ya. Kita tak fullkan. Baik, teman-teman, malam ini kita akan belajar tentang bagaimana sensing dari personality, mentality, morality, dan spirituality. Oke ya. Kalau saya sebut sensing, nah, sebutannya apa? Kira-kira coba di kolom chat. Kalau bilang kata sensing, ya, kira-kira yang di benak teman-teman apa? Coba tulis di kolom chat. Ayo, biar interaktif. Apa ini? Biar kelihatan. Nah, dikasih ilmu, dikasih adab terus. Buktikan harta dan orang kaya. Oke. Sensing berenergi dan kaya. Terus, ayo teman-teman, kira-kira kalau disebut kata sensing, aktif, kaya raya, berkah. Insya Allah, amin. Ilmu dan harta, amin. Insya Allah. Energik, amin. Terus, ayo boleh berpendapat. Memorinya kuat, rajin, ototnya kuat, terpercaya. Insya Allah ya. Jadi kalau bisa, paling enggak 5 ya. 5 kita paham di luar kepala sebagai promotor atau sebagai Stevener. Jadi kalau kita dalam jelaskan Steven, paling enggak kita 5 mesin kecerdasan ini harus bisa hafal ya. Gitu. Baik. Sebentar. Ini bentuknya PDF ya. Nah, yang pertama adalah staminanya kuat. Ini ya. Cara meningkatkannya dengan olahraga rutin. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu sensing, kita harus menjadwalkan rutin olahraga. Oke ya. Olahraga paling enggak 30 menit ya. Mungkin berjalan atau berenang, memanah, berkuda. Kalau saya pribadi berjalan Bapak Ibu, berjalan, saya punya komunitas di Morality ini, mengikuti komunitas jalan Nordik. Jalan pakai tongkat Bapak Ibu kalau belum tahu ya, biar stamina kita kuat dan terjaga. Karena semakin kita berkeringat, semakin cerdas bagi orang ya. Nah, spiritualitinya Muslim yang kuat lebih dicintai daripada Muslim yang lemah ya. Sehat jiwa dan raga agar taat kepada Allah. Kemudian ini caranya lakukan olahraga 30 menit per hari, memperoleh berkah dan manfaat. Jadi niatkan olahraga kita itu untuk mendapatkan berkah dan manfaat dalam tubuh kita. Terus membiasakan diri untuk menirukan sholat seperti Rasulullah sesuai dengan tuntunan gerakan sholat yang sebenarnya. Bapak Ibu kalau bisa
Rasulullah bersabda, sholat Rasulullah itu berdiri sama dengan ruko, sama dengan sujud itu sama berdirinya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berdiri itu 5 menit ya, kalau bisa rukuknya itu ya 5 menit. Kalau bisa, sujudnya 5 menit gitu ya. Itu Rasulullah sholatnya seperti itu. Terus apa yang dibaca? Yang biasa misalkan sujud ya, Subhanallah, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ya, itu dibaca yang biasanya kita 3 kali, itu dibaca ya 15 kali, 20 kali begitu. Dan dirasakan artinya begitu Bapak Ibu. Jadi olahraga sholat itu sebenarnya juga olahraga Bapak Ibu. Eh, Berdirinya sama dengan rukuknya sama dengan sujudnya ya. Kalau bisa sebagai seorang sensei spiritualitinya ya mencontoh Rasulullah bagaimana Rasulullah sholat. Nah ini luar biasa manfaatnya. Jadi saya pernah ikut pelatihan sholat khusyuk itu. Saya pernah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih itu 60 kali Bapak Ibu. Itu memang coba nanti dipraktekkan ya. Kalau sholat sendiri, tapi kalau sholat jamaah jangan. Gitu. Ya, sholat sendiri, coba antara berdiri, ruko, sujud itu panjangnya sama. Dibaca aja sambil diresapi artinya. Nah itu nanti rasakan manfaatnya luar biasa. Jadi benar-benar subhanallah ya. Tapi kita kadang kan nggak bisa seperti itu. Tapi kita coba aja. Sebagai karakter sensing, salah satu luar biasanya adalah bagaimana gerakan sholat ini benar-benar membawa dampak positif pada tubuh kita. Oke ya, lanjut. Nah, karakter kedua, potensi kaya. Nah, tadi ya, kaya raya berkah ya. Kalau bisa orang-orang sensing ini jadi pedagang, ya, entrepreneur, pengusaha, ya. Kalau kalau katanya Software Alif itu jiwa dagang, jiwa dol-dolannya itu harus muncul, gitu. Kalau belum muncul berarti dia belum personalitinya masih belum tergarap dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Salah satu harus mengikuti pembelajaran bisnis, punya guru bisnis, mentor bisnis, dan coach bisnis. Apa bedanya guru, mentor, dan coach? Kalau guru itu sama-sama MK-nya, ya. Kalau mentor itu yang menaklukkan, Bapak Ibu. Ya, misalkan sensing berarti mentornya orang intuiting. Ya. Kemudian mentor ini kalau bisa karyawannya, omsetnya, apapunnya itu lebih 10 kali lipat lebih besar dari kita, ya, dari menti, ya, 10 lipat kali besar. Tapi kalau coach itu yang mendukung, tidak harus sama bisnisnya, tapi memiliki kemampuan bertanya yang bagus, ya, yang bisa menggali coach untuk mengeluarkan potensinya. Nah, seperti itu ya, bisa difahami guru yang sama-sama MK-nya, misalkan sensing ya harus berguru kepada sensing, ya. Kalau mentornya itu yang menaklukkan, yang coach itu yang mendukung. Ya, pastikan seperti itu. Kalau sensing berarti feeling. Oke, moralitinya, ya, moralitinya ikut komunitas olahraga, tetap ya harus bergaul dengan banyak orang. Kemudian memiliki usaha atau perusahaan atau karyawan, karena keberadaan orang sensing ini kalau memiliki karyawan ya akan bermanfaat bagi orang lain ya, bisa memberikan wasilah rezeki kepada orang lain ya, karyawan kita ya yang ada di perusahaan kita. Jadi luar biasa ya kalau kita punya mindset seperti itu. Ya tidak misalkan kita sendiri kemudian rekrut 1 karyawan, 2 karyawan, 3 karyawan sampai ratusan atau bahkan ribuan karyawan seperti itu. Ya salah satunya mengembangkan home industry ya. Apapun ya bisa usahanya bisa apapun, bisa kuliner. Di Malang ini kebetulan saya banyak ngetes orang-orang sensing ya. Ada yang kuliner, kalau teman-teman ke Malang ada pernah dengar rumah makan Nelongso itu sensing introvert. Kemudian
Coach Ridwan itu juga sensing introvert. Jadi banyak teman-teman yang saya tes sensing itu rata-rata memang pengusaha. Ada pengusaha properti luar biasa paling yang besar di Malang itu adalah Primalen itu juga sensing introvert. Jadi Bapak Ibu unsur tanah ini juga kalau jual beli tanah ya berpotensi, dan bahkan memang saya lihat kalau orang sensing jual beli tanah sesuai unsurnya luar biasa potensi kayanya. Sebentar ini mau habis baterainya, saya charger dulu ya. Nah, Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Sampai mana siap. tadi? Sampai mana ya? Oh ya, kalau bisa Ya, entrepreneur jualan tanah ya, tanah ya. kampingan, tanah properti gitu ya, supaya adrenalin sensingnya itu keluar, Bapak Ibu. Di sini yang sensing berapa orang? Yang di coba yang sensing, chat-chat, sensing, berapa orang? Hmm. Ya nggak ada yang sensing ya. Hadir, Ya, hadir. Oh dia Dian Anggraini, Atika, iya, di golongan darah A. Insya Allah. Jadi ya kalau bisa mulai jual beli tanah, saya juga begitu Bapak Ibu, saya seperti ini makelar, makelar properti. Jadi teman-teman ya insya Allah, dan closing, kalau closing lumayan besar kalau properti itu. Ya, jadi unsur tanahnya itu tetap harus digunakan. Kalau bisa jadi marketing atau freelance dari properti begitu. Baik ya, untuk spiritualitinya ini salah satu karena saya juga trainer magnet rezeki Bapak Ibu, eh, harus memiliki menguasai 10 jurus magnet rezeki. Nah, karena untuk jadi kaya itu ternyata harus banyak langkah yang harus dilakukan. Selain belajar ke guru bisnis tadi, secara spiritual kita harus mampu menguasai diri kita sendiri. Salah satu jurus yang pertama itu adalah buka perisai. Buka perisai, perisai itu ibarat kita ada hujan deras, tapi kalau kita bawa payung kan airnya tidak kena ke kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pengen jadi orang yang dihujani rezeki, kita harus buka perisai. Nah, perisainya itu apa? Perisainya adalah 10 dosa besar, ya. Ya, syirik, zina, ninggalin sholat, mabuk, khomer, hibah. Nah, itu kalau bisa sebagai seorang pribadi sensing, tidak seperti itu. Harus kita tinggalkan dosa-dosa seperti itu agar pintu masuk rezeki itu luar biasa ya. 10 dosa besar, syirik, ninggalin sholat, durhaka pada orang tua, ya, riba, zina, kemudian gibah, sumpah palsu, ya itu kita harus jauh-jauh. Ya. Apalagi kalau kita disunahkan mendoakan ya, doakan kalau bisa ya Allah muliakan bahagiakan pegiat Steven seluruh Indonesia ya Allah, guru-gurunya ya Allah ya gitu, di setiap sholat kita atau di setiap sholat tahajud kita doakan mereka Bapak Ibu, pasti insya Allah nanti karena namanya jurusnya kickback, apa yang kita doakan akan kembali kepada diri kita. Nah ini spirituality, untuk menjadi seorang kaya harus seperti itu, dia doa tiap hari harus doakan, sebutkan, dan ini ada kisahnya. Kisahnya itu ada salah satu sahabat Nabi atau orang-orang terdahulu itu selalu mendoakan teman-teman terdekatnya. Misalkan ya Allah, Solver Ferry berikan keluarganya bahagia ya Allah, suami istri taat setia ya Allah, anaknya soleh dan soleha ya Allah, berikan rezeki yang berkah ya Allah,
mampukan Sofal Ferry untuk ke Baitullah ya Allah, dan teman-teman yang hadir di sini ya Allah. Nah seperti itu Bapak Ibu, dan itu dilakukan setiap habis sholat atau dalam sholat-sholat kita. Itu jadi luar biasa kalau kita mau kaya, ya salah satunya adalah mendoakan orang-orang lain jadi kaya, Bapak Ibu. Ya Allah, jadikan para promotor Steven ini melalui wasilah Steven ini banyak rezekinya ya Allah. Setiap hari banyak tes ya Allah. Nah, bermanfaat ilmunya ya Allah. Nah begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang kedua, memiliki karyawan akan dapat menjadi wasilah rezeki untuk keluarganya. Jadi Bapak Ibu, kalau mindset kita pengusaha, punya karyawan, maka kita itu tangan di atas Bapak Ibu, gaji tiap bulan. Nah, miliki mental tangan di atas, kita memberi karyawan gaji setiap bulan biar untuk keluarganya, untuk itu jadi kita istilahnya itu dari Allah, dari kita untuk kita ke sebagai pengusaha ke karyawan, ya. Kemudian menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, ini pasti ya. Jadi untuk bisa spirituality kita hebat, maka kita doanya sebaik-baiknya manusia adalah sebaik-baik bagi orang lain. Kemudian Bapak Ibu harus memiliki pribadi plus 6. Nah, di salah satu ilmu yang saya pelajari di magnet rezeki itu adalah ternyata kita ini ada zona takwa dan zona fujur, ya. Zona takwa itu akan menjadi pribadi yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan kekayaan, keberkahan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa mengakses seperti ini, jadi pribadi plus 6 itu orangnya rendah hati, ya. Sebagai Stevener rendah hati atau solver, ya. Kemudian dia ikhlas karena Allah, ya. Semua yang dia lakukan hanya untuk Allah, mencari ridho Allah, bukan mencari popularitas atau ya hal-hal yang sifatnya dunia, itu sudah bukan jadi tujuannya. Kemudian dia damai, ikhlas, nah seperti itu. Tapi kalau kita zona fujur, zona nafsu, misalkan marah, dengki, dendam, ya, riya, hasud, nah itu energi minus, ya, energi minus. Maka kita harus sebagai Stevener untuk jadi orang potensi kaya, terutama sensei ini, kita mengakses energi plus, ya, dan itu energi plus 6 itu penuh dengan keajaiban. Nah itu Bapak Ibu seperti saya katakan tadi bahwa tombol keajaiban itu adalah ada tombolnya Bapak Ibu seperti saklar listrik itu. Kalau Bapak Ibu tekan tombolnya itu mesti dihujani rezeki, dan orang kaya seperti Sensei ini berpotensi kaya itu insya Allah kan kaya beneran. Mau nggak Bapak Ibu saya kasih tombolnya? Tulis di kolom chat dong. Mau. Mau ya. Baik, tombolnya adalah nanti Bapak Ibu setelah malam ini harus dipraktekkan. Ya, tombolnya ya Allah tirukan yuk. Ya Allah, Allah muliakan, muliakan, bahagiakan bahagiakan semua promotor Steven ya Allah. Ya. semua promotor Steven ya Ya, Allah. itu nanti dipraktekkan siapapun nanti akan kembali kepada diri kita. Ya Allah, muliakan, bahagiakan, tinggikan derajatnya semua promotor Steven ya Allah. Nah, begitu Bapak Ibu. Ketemu promotor yang lain doakan, ketemu promotor yang lain doakan, atau bahkan ketemu siapapun, Bapak Ibu doakan yang terbaik ya. Orang tua, anak, istri, kemudian tetangga kanan kiri ya, teman sejawat, teman sekantor. Itu semua doakan yang positif Bapak Ibu. Ya Allah, muliakan, bahagiakannya, tinggikan derajatnya semua promotor Steven dan penggiat Steven. Luar biasa nanti. Inilah pribadi plus 6 atau tombol untuk menjadi kaya yang sesungguhnya. Dan insya Allah setelah malam ini insya Allah praktek siap Bapak Ibu? Siap. Siap ya. Ini kadang kita lupa ya. Kita tahu ilmunya tapi kita tidak praktekkan Bapak Ibu. Jadi malam ini setelah kita tahu bahwa salah satu sensei karakternya adalah kaya, di tingkatan spirituality maka kita harus menjadi pribadi yang penuh keikhlasan, mengabdi tanpa pamrih,
ridho, mencari ridho Allah dan seperti itu. Bapak Ibu, kalau mau ngetes ya, kalau mau ngetes itu niatkan ya Allah, saya hari ini mau ngetes si Fulan ya Allah. Semoga dengan ilmu yang saya sampaikan menjadi hidayah mereka, mereka menjadi semakin lebih baik, semakin berprestasi, semakin tahu dengan jati dirinya dan semoga menjadi taat padamu. Jadi nilainya itu sudah spirituality semua Bapak Ibu. Nah itu bagian dari pahala jariah yang di setiap Stephen di Wesel 2 itu kan menjadi lahan jariah para Stevener atau promotor. Oke, dilanjut apa terus? Lanjut terus. Lanjut ya, sebentar. Soalnya ini dibuat PDF nih, tidak seperti PowerPoint. Nah, stamina-nya kuat sudah tadi ya. Disiplin. Stamina kuat sudah belum ya? Belum. Oh, belum ya. Stamina kaya sudah. Disiplin. Kayaknya sudah tadi Bu yang olahraga Kayak tadi. kayak Nah, olahraga sudah. sudah ya. Sekarang disiplin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di tingkatan mental kalau sudah tahu personalitinya sensing, oh saya itu orangnya disiplin. Maka Bapak Ibu harus mengatur waktu. Lah mengatur waktunya apa? Di salah satu ustadz saya mengatakan atur sesuai jam sholat Bapak Ibu. Jadi yang mengatur ritme seharian kita itu adalah jam sholat. Ketika sholat ya harus berhenti. Azan itu sebelum azan misalkan 5 menit atau 10 menit sebelum azan sudah berhenti aktivitas. Nah, oke, sampai di situ ya. Datang tepat waktu sekitar 10-15 menit sebelum kegiatan berlangsung. Ya, ya kalau ya atau sholat ya kita misalkan subuh sebelum subuh bagi seorang sensei ya harus bangun ya untuk sholat tahajud dan gitu. Ya, kemudian di morality memberi contoh tepat waktu ya. Karena pembelajaran terbaik itu adalah contoh atau suri teladan. Spiritualitinya mengerjakan sholat secara tepat waktu. Ya, syukur-syukur sebelum waktu sholat sudah berangkat. Karena Bapak Ibu pahalanya luar biasa ya. Jadi kalau Bapak Ibu biasakan ya, karena di dalam surat Ali Imran dikatakan jika kamu ingin dicintai Allah, ya, maka ikutilah aku. Nah, ikutilah aku. Aku ini adalah Rasulullah SAW. Maka Allah akan mencintaimu dan mengampunimu. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau, terutama yang ikhwannya, yang laki-laki ke masjid, keluar rumah, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian berdoa lagi. Allahumma ini a'udzubika an azilla, udalla, azilla, uzalla, udlima, udlama. Ya dihafalkan semua ya nanti buka lagi buku-buku tentang bacaan itu. Kemudian doa untuk mendapatkan cahaya. Allah menja'ali qalbu nuro, walisani nuro, wa basari nuro, wa sam'i nuro. Jadi biar kita mendapatkan cahaya dari Rasulullah ya dan juga dari Allah SWT. Begitu Bapak Ibu. Jadi eh, diusahakan karena mentalitinya kita ini sudah tertempa dengan baik adalah atur berdasarkan waktu sholat. Jadi ketika Bapak Ibu dengar azan, ya, aktivitas diusahakan berhenti, kita ke Allah dulu, ya. Kemudian memberi suri teladan, kemudian mengerjakan sholat tepat waktu. Syukur-syukur 10 atau sebelum azan sudah di masjid. Datang tepat waktu sekitar 10 menit atau sebelum kegiatan berlangsung, ya. Mengajarkan orang lain tepat waktu di tingkatan morality, mengajak orang lain melakukan persiapan ya. Karena sukses itu berdasarkan persiapan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau bisa segala sesuatu dipersiapkan dengan baik dan karakter sensing itu memang perlu persiapan. Contoh misalkan kalau tidak ada persiapan orang sensing itu tremor. Nah, tremor itu biasanya bergetar begini Bapak Ibu. Nah, karena dia disabotase oleh ototnya. Maka kalau bisa olahraga dulu, misalkan stretching dulu sebelum ngisi ya Bapak Ibu. Gerak-gerakan badan dulu sebelum ngisi gitu ya. Kemudian biar lemes dulu badannya ini baru Bapak Ibu ngisi materi. Kemudian salah satu spiritualitinya adalah lakukan sholat seperti Rasulullah. Ya,
Berikutnya, mentalitinya persiapkan terlebih dahulu kebutuhan yang diperlukan. Jadi Bapak Ibu perlu persiapan. Orang sensing perlu persiapan. Maka misalkan anak kita mau ujian Bapak Ibu harus dipersiapkan. Mau presentasi juga harus dipersiapkan. Ya, kesuksesan tergantung tepat waktunya dan persiapannya. Laksanakan sedekah subuh agar didoakan oleh para malaikat. Ya, ini kalau bahasa trainingnya MDM. MDM itu memburu doa malaikat, Bapak Ibu. Yang dilakukan karena setiap subuh itu malaikat turun ke bumi, ya. Kemudian mendoakan bagi mereka yang sedekah subuh, Bapak Ibu. Jadi waktunya subuh, ya Bapak Ibu, mulai malam hari ini, malam ini, kalau bisa sedekah subuhnya mulai diaktifkan. Karena malaikat mendoakan, ya Allah, ganti dan berkahilah dan ganti yang banyak bagi mereka yang sedekah di pagi hari itu. Kemudian menggunakan pakaian yang bagus dan memakai minyak wangi ketika sholat berjamaah di masjid. Jadi Bapak Ibu, di tingkatan spirituality, ya salah satu disiplin di sini adalah pakai yang terbaik ya Bapak Ibu. Tidak harus mahal tapi yang terbaik, pakai minyak wangi karena kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siap praktek Bapak Ibu? Siap. Ya, insya Allah ya, semoga Allah mudahkan kita semua. Ketika ilmu ini sudah menghujam di dada, menghujam di hati, bisa menggerakkan tubuh kita untuk mempraktekkan, insya Allah. Apa ya, kita ulang lagi, yang pertama adalah apa? Staminanya kuat. Harus olahraga ya Bapak Ibu. Kemudian harus ikut komunitas ya. Kemudian yang kedua, berpotensi menjadi kaya. Bapak Ibu harus memiliki mindset memberi, ya, tangan di atas, ya. Yang ketiga, disiplin. Bapak Ibu harus mengatur waktu berdasarkan jam sholat, ya. Oke, lanjut. Oh. Nah, ini ya, pengulangan. Bapak Ibu, orang sensing itu karena kekuatan dan memori, maka harus perlu diulang-ulang Bapak Ibu, ya. Murojaahnya juga harus diulang-ulang hafalannya. Kalau tidak nanti hilang. Nah, membuat kajian rutin ya, membuat checklist, membuat jadwal. Kalau kita punya anak sensing, sebaiknya dibuat jadwal, Bu. Mulai dari pagi sampai malam buatin jadwal yang memang anak sensing itu pasti. Misalkan sholat subuh jamaah di masjid, zikir pagi misalkan, atau murojaah tilawah bersama, persiapan ke sekolah, berangkat ke sekolah, ya bukunya harus disiapkan dulu malamnya dan segala macam. Bu harus membuat jadwal bagi anak-anak sensing ini ya. Kemudian olahraga rutinnya, jadwalnya, lesnya, ya itu Ibu harus buatkan ya. Bapak Ibu yang punya anak sensing itu harus membuat jadwal rutin ya. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu punya jadwal istilahnya itu amal yaumi. Nah, Bapak Ibu harus punya jadwal amalan harian. Itu ditulis ya mulai dari sebelum subuh sampai mau tidur. Kalau bisa di checklist nanti. Ya, ini biasanya yang kuat-kuat ini ya sensing sama thinking. Kalau intuiting feeling itu ya butuh perjuangan. Oke ya, mentalitinya, moralitinya sudah ya, moralitinya mengajak jamaah atau komunitas untuk ikram riadoh yaumi, amal yaumi ya ini, salah tulis ini ya. Riadoh bersama-sama ya, ikut program riadoh bersama-sama. Ada banyak komunitas Bapak itu misalkan Wandi Wanjus, kemudian riadoh go to Baitullah ya, macam-macam seperti itu harus diikut kalau bisa di tingkat morality. Untuk spirituality Bapak Ibu niatkan bangun sepertiga malam karena waktunya mustajabah ya, niatkan amal yaumi untuk mencari ridho Allah. Nah ini sensing kekuatannya adalah pengulangan ya, repetisi. Pastikan jadwal-jadwalnya harus biar secara kalau sudah otomatis Bapak Ibu dia akan luar biasa. Kalau bisa memilih jadwal trekking ya ke tempat-tempat yang menantang itu perlu juga untuk di tingkat mentality ini ya. Bagi anak-anak yang sensing, ajak mereka untuk trekking Bapak Ibu ke tempat-tempat. Kalau di Malang itu banyak sekali ada air terjun,
kemudian pantai ya, tempat-tempat wisata banyak sekali, Ibu. Moga-moga di daerah Bapak Ibu kita kunjung ajak mereka sekeluarga untuk trekking ya. Trekking itu jalan Bapak Ibu jalan, kemudian nanti makan bersama. Tapi luar biasa adrenalinnya keluar. Ya. Nah ini ya suka bermain-main. Salah satunya bagaimana permainan kita buat lucu tapi menambah ilmu. Kemudian ajak komunitas dan keluarga untuk trekking bersama. Moralitinya ya niatkan tadabbur alam karena Allah dan mengharap ridho Allah. Oke ya. Berapa? 5 ya. Oke, oke kita diskusi aja ya. Masih ada slide satunya. Kita 5 ini aja dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Solveri, monitor. Baik, selesai. Nah, masih ada satu slide lagi mau disampaikan sekalian apa? Nanti Udah nanggung saya kalian aja. sekalian aja. Oke. Belum ada pertanyaan kok. Oke. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan sambil tak siapkan satunya. Ada pertanyaan satu nih, Soal Catur. Apa? Komunitas Nordik itu apa? Wow, jalan pakai tongkat. Jalan pakai tongkat, Solver. Komunitas yang jalannya pakai tongkat. Berarti udah Sebuah tua-tua. tongkat. Ya, tongkat dua. Udah tua berarti orangnya. Oh, Masih bukan. Jadi Tongkatnya dua, tongkatnya dua. Eh, mana sih coba kita cek Nah, komunitas. coba di ini dulu di komunitas Nordik, Jalan Nordik itu nanti kalau muncul. Hmm. Oh, boy. Jadi itu eh, bagi orang-orang yang dewasa seperti saya gemuk ini akan membantu kaki bekerja hanya 30%, lainnya ditumbuk oleh tongkatnya itu. Itu saya share di ini ya, saya share di grup, nanti saya share di grup. Luar biasa. Oke, lima itu aja, Pak Solveri. 5 itu kita coba dalamin. Kalau bisa, karena itu tadi lebih pada detailnya ya. Aktivitas yang harus kita lakukan sebagai seorang sensei, dan itu luar biasa. Saya SE, tapi saya kurang suka olahraga. Itu gimana? Nggak sukanya kenapa, Bu? Kalau seorang biasanya kalau orang sensei diem aja itu badannya sakit semua, Bapak Ibu. Tapi kalau dia bergerak, insya Allah badannya sehat dan luar biasa. Ini sama seperti sebenarnya. Kalau dibanding orang thinking, thinking itu olahraganya kalau ada apa manfaatnya itu baru mau. Tapi lebih senang dia duduk, dia mikir kalau sensing. Tapi kalau orang sensing itu sebaiknya memang bergerak, ya, energik gitu. Coba nanti mulai baca-baca karena gini, nggak suka itu karena pertama belum tahu ya. Nah setelah tahu seperti ini kan harus mau nggak mau suka dulu, kenal dulu, dalami dulu, sadari dulu, kemudian sadar setelah sadar, oh luar biasa ya manfaatnya, baru dia mau melakukan. Ya, oke. Mas Solveri bisa dibaca pertanyaannya banyak sekali. Siap, sudah masuk sisi tanya jawab kita nih ya. Ya, Oke, saya coba mana yang menarik nih pertanyaannya ya. slide olahraga mau diulang coach. Tunggu Solver, tak bacain dulu. Ya. Dilebarin skip biar enak. Mana ya? Solver kamu Saya sensing ekstrovert, tapi saya suka kurang
kurang suka olahraga. Ini tadi udah ya? Udah, ya jadi ditanya dulu kenapa, Nah, berarti yang di bawah ya. apa mungkin ada trauma, maka traumanya itu harus dihilangkan dulu Bapak Ibu. Mungkin salah satu menghilangkan trauma pakai ilmunya self, spiritual teknik freedom, ya ditotok sini Bapak Ibu. Ya Allah, saya pernah trauma apa disebutkan, nggak suka olahraga, kena ini dimarahin atau apa. Nah itu saya ikhlas, saya terima, saya maafkan. Ya, mantranya 3 Ibu, saya terima, saya ikhlas, saya maafkan. Ya, traumanya itu diterima dulu, diikhlaskan dulu, kemudian maaf, saya lepaskan. Ya itu nanti bahasa-bahasa untuk menghilangkan trauma. Sama di titik-titiknya ini di anu Bapak Ibu di titik-titik tertentu nanti lihat di Google aja ya. Di Google nanti spesial eh, spiritual teknik freedom ya. Ini bilang. Ya. Oke, super. Kita Ya. coba yang raise hand dulu aja ya. Oh ya, Yang silakan silakan. interaktif ini ada Ibu Ibu Risma ya. Bu Bu Risma. Risma ya udah raise hand, silakan Bu Risma. Ya, Assalamualaikum. Solver bertanya, Solver. Anak saya perempuan pertama SE, kelas 3 SMP. Terus Heeh. yang ketiga, laki-laki usia 6 tahun SE, ya kan? Cuma saya lebih capek mengarahkan yang SE, yang laki-laki ini kok cengeng banget gitu ya. Manja Terus ya apa Bu. namanya? Perintilan manja laki-laki 6 tahun, cuma lupa golongan darah belum tahu ya. Cuma Ibunya apa kalau hasilnya? yang dulu yang perempuan itu kan saya IE, golongan darah B. UIE. Oke, oke Ya, lanjut. ayahnya insting. Satu lagi anak saya IE gitu kan. Jadi Ya, yang jadi pertanyaan apa nih Bu? Halo? keluar kayaknya Pak Safar. Nah Jadi mungkin yang saya tangkap tadi, kenapa dia dengan anak SE-nya tuh ada yang manja ya? heeh, ya memang Laki-laki. salah satu anak sensing itu kan kelemahannya adalah atau sisi lemahnya adalah manja, ya. Itu memang SE harus ya? iya harus kita kita sadari dan kita harus kasih tahu lah bertahap gitu ya. Nanti di tingkat mentalitinya harus kita bangun ya, harus kerja keras ya. Kemudian harus pengembelengan itu harus kita lakukan ya, biar nggak manja. Salah satunya tadi ya program Tapi ada tracking, satu ya. usia 6 tahun sih Solver, dan kalau di luar itu selalu kena bully sama teman-temannya, tetangga kita ya. Pulang-pulang nangis kayak gitu ya. Hmm. Beda sama kakaknya yang dulu, perempuan itu ibaratnya diri, dia ibaratnya berani gitu ya. Kalau yang ini saya lihat nggak berani gitu kan. Dan Anu memang Bu, saya yang ngasuh sih 100%. di Kedengeran nggak? rumah sama siapa Bu? Di rumah sama saya. Eh, Cuma kan saya tidak awasin main di luar. Di luar kan kita kan ini apa? berarti sekarang TK ya? TK, TKA, 6 Jadi tahun. dibully itu pertama karena memang biasanya eh, pembulian itu tidak sengaja mungkin di rumah juga sering dibully Bu. Akhirnya jadi energi bulinya itu masuk ke sekolah begitu. Maka kalau bisa kebiasaan mungkin di rumah ya istilahnya hal sepele misalkan itu jangan di apa anak itu jangan dibully apa bahasanya dilokno dilokno itu apa Bu ya kenal gak yang dari luar Jawa itu ya dilokno itu ditegur yang mungkin secara hati itu tidak nyaman gitu. Eh, kata-katanya mungkin di balik apa yang harus dilakukan misalkan dia jatuhin apa barang gitu ya apa yang harus dilakukan adik gitu jadi pertanyaannya diganti Bapak Ibu. Apa fungsinya Oh, kursi kalau dia naik-naik di kursi gitu ya tapi jangan dia apa fungsinya kursi kursi untuk apa fungsinya ya gitu jadi
kita sebagai orang tua ini yang pintar sebagai coachingnya anak supaya perintahnya jangan marahin, ya, jangan menyuruh, jangan marah, ya. Ya, seperti itu, Bu. Jadi kita yang harus pinter-pinter supaya nanti kalau kita di lingkungan rumah kemudian sering marah, sering nuturin itu apa ya? Ya, ngasih tahu tapi dengan kurang baik itu nanti masuk ke sekolahnya juga seperti itu. Ya, jadi harus kita lah yang sebagai orang tua yang membesarkan anak sensing ini dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai seorang coach, ya. Itu. Jadi kemampuan kita dalam mendidik. Ayo apa yang harus kita lakukan sih? Kita sudah terdengar azan, ambil air wudhu. Ayo kita ambil air wudhu. Nah, kalau anak-anak playgroup TK seperti itu Bapak Ibu. Jangan ayo azan wis pada wudhu. Nah, bikin beda intinya ya. Caranya itu belajar dulu di salah satu tahapan perkembangan anak bagaimana mengajari anak-anak itu bukan direct langsung, ya perintah langsung tapi indirect, ya pertanyaan yang membuat otak anak untuk berpikir begitu. Itu Bapak Ibu, ya jadi kita coba sama ini Bapak Ibu, kalau bisa titipkan doa kita di sepertiga malam terakhir untuk anak-anak kita, sebut mereka satu-satu, semoga Allah jaga mereka, ya kuatkan mereka dalam menjalankan kehidupan. Begitu Bapak Ibu. Ya Bu Rahman tadi yang tanya ya. Baik, Nah, terima kasih Sobat baik. Catur. Ya. Ini ada lagi yang resen nih. Kita beri kesempatan dulu bagi yang resen Ibu Rofi Kohal ya, sensing introvert. Ya, Silakan, silakan Bu. Bu. Ibu Ya, Rofi. terima kasih kesempatannya Solver. Ya, siap. Lanjut. Iya, ini saya mau tanya Solver, ini siswa saya. Saya kan guru, saya punya siswa kelas 2 SD, SI gitu Solver. Tapi itu masih jauh gitu kan dikatakan disiplin gitu kan. Jadi kalau dulu waktu dicek tumbuh kembang, dia tuh usianya kan udah 8 tahun, ya 8 tahun tapi waktu dia kelas 1 ya usia 7 tahun tapi usia psikologisnya itu masih 5 tahun kalau nggak salah, pokoknya lebih kecil gitu, masih seperti anak TK gitu. Nah perilakunya juga gitu Solver, jadi eh, suka nangis, disenggol sedikit sama temennya tuh nangis gitu kan, terus tidur itu sampai nggak bisa dibangunin tuh sampai ngompol di kelas gitu kan, Nanti dan itu terjadi setiap hari gitu. ya, makanya kalau kita tahu tahapan perkembangan anak, maka caranya juga sesuaikan dengan pertahapannya, Bapak Ibu. Jadi kemudian disadarkan teman-teman sekelasnya. Jadi di sekolah kami juga begitu. Ada yang sudah kelas 3, tapi tahapannya banyak yang kosong. Ya kita turunkan, Bapak Ibu. Dia turunkan di TK, karena kami juga ada TK-nya ya. Kalau ada bermain bahan alam kita turunkan, bahkan itu kita komunikasikan dengan orang tuanya. Bu, tahapan perkembangan anak ini masih kosong di usia ini di usia 3 tahunnya, maka nanti izin Bapak saya masukkan di kelas TK untuk sesi bahan alam gitu, untuk melatih motorik halusnya, melatih kasarnya, dalam tahapan sosialisasinya begitu. Jadi jangan dicampur dengan yang sama-sama seusianya. Dan itu kalau dikomunikasikan dengan baik dan orang tuanya bisa, insya Allah nyaman juga bagi anaknya tadi dan yang sekelas, karena dia usianya sudah usia kelas 3 tadi ya, itu juga nyaman. Oh, sama seperti kalau kami di kami itu kan ada ngaji UMI ya, ngaji UMI, metode UMI itu tahapannya kan beda-beda, ada yang sudah UMI 1, UMI 2, UMI 3. Kelas 3 pun kalau masih tahapan di UMI 1 ya kita turunkan di UMI 1 gitu. Jadi tidak berdasarkan usianya, tapi memang berdasarkan tahapan perkembangan anaknya. Begitu Bu Rofiko. Jadi ya kita komunikasi dengan guru kelasnya, komunikasi dengan orang tuanya, ya. Kemudian sampaikan kalau tahapan yang kurang itu di usia berapa, itu diturunkan, diisi dulu tahapannya, ya. Misalkan dia kurang kasih sayang dengan orang tua karena dia dulu ditinggal.
minta waktu cuti orang tuanya untuk mengantarkan anaknya ke sekolah tiap hari. Ada di kami sampai cuti 1 bulan Bapak Ibu. Untuk menjadikan anak ini trust kepada orang tuanya, itu dia harus melakukan yang dulu belum dilakukan. Ya. Tiap hari dia harus ngantar anaknya ke sekolah gitu. Nah, luar biasa Bapak itu dulu dipindah dari sekolah yang satunya karena nakal sekali, di sekolah kami sudah berkurang sekali karena memang orang tuanya mau bekerja sama gitu, Mbak Bu Rofiko. Jadi coba dicari lagi di tahapan perkembangan anaknya mana yang kosong, trustnya kah atau kasih sayangnya ya di situ masih warnanya hijau, merah atau kuning ya gitu. Ya itu nanti Jadi belajar harus cek tumbuh kembang lagi ya, Solver ya. ya, Nggak cukup cuma tahu usia psikologis dan kronologisnya ya. ya tumbuh kembang tahapan perkembangannya dilihat. Kalau bisa ya memang harus ada ilmu tahapan perkembangan di sekolahnya itu masih dia usia berapa, tahapan perkembangannya berapa gitu. Yang kosong itu harus diisi dulu, diturunkan dulu sampai kalau bahasa kita itu dendritnya di otaknya itu terpenuhi semua. Oh, kasih sayangnya, trustnya, kepercayaannya, sosialisasinya, motorik halus, motorik kasarnya, udah beres semua karena dia seperti viral gini Bapak Ibu. Nah, kalau dia kosong, dia akan ingin kembali main tadi karena dia belum terpenuhi waktu kecil, maka dia main gitu. Ya, dihabiskan dulu masa mainnya sampai dia puas, baru dia levelnya naik lagi gitu. Gitu Bu Rofika. Ya, Oke, ya. baik. Ini ada pertanyaan Terima lagi. kasih, Solver. Sama-sama. Saya thinking introvert, orang tua, dan anak saya sensing extrovert. Dari melek mata sampai mau tidur, anak saya ngajak main terus, sampai saya sering kehabisan ide buat main. Ada saran solver buat anak saya yang perempuan umur 4,5 tahun, sensing extrovert. Eh, Anaknya aktif banget nih, sementara ibunya thinking kan. iya, iya, luar Nggak biasa. kebayang kita ya. Di rumahnya, di rumahnya dikasih playground, Bu. Belikan kolam kolam itu, kolam air, dikasih bola-bola itu, ya. Ya, jadi rumahnya kasih playground. Ya, nanti ibu sekali ibu ajak karena ibu suka baca, ayo setelah main kita baca buku sebentar, ya. Jadi nanti nggak pusing ajak mainnya, kasih playground, pelosotan. Pelosotannya itu kasih kolam, ya, kasih bola kecil-kecil itu, nah segitu, Terus ya. sewa mainan ya, sewa sewa mainan kan ada tuh ya. Ya boleh, sewa juga Mainan. boleh. Biar nggak mahal, kalau beli kan mahal, sewa lebih murah gitu. Jadi biar keringatnya itu keluar Bapak Ibu. Kalau belum puas dia akan ajak main terus gitu. Ya, jadi Sebenarnya ini kalau pertanyaannya dari seorang thinking udah tahu sebenarnya apa yang mau dilakukan. Dianya aja yang capek ngawanin sebenarnya. iya, carikan alat Bu yang bisa menghabiskan keringatnya dia. Carikan alat atau cari teman ya, teman Ya, main. teman main. Ya, syukur-syukur nanti di sekampung atau sekomplek itu mainnya di playground kita gitu. Ya Gak luar mau. biasa kan. Biasa orang Jadi ibu karena orang tuanya thinking nggak mau rumahnya repot, apa berantakan. ya nanti ada kodimahnya, ada pembantu yang beresin ya. Pokoknya Oke, pulang itu kondisi bersih rapi. oke Ya. kita lanjut Solper. Pertanyaan berikutnya. Ya, Bagaimana mengatasi mager dan menghindari boros untuk sensing extrovert ini? iya. Mager ya. Mager Mager dan menghindari boros. Mager itu penyakit ya, karena memang tidak ada kesibukan ya. Akhirnya waktunya habis hanya untuk diam di kamar tidur atau di tempat yang nyaman untuk dia. Kalau bisa ciptakan kesibukan ya yang manfaat ya. Terus beraktivitas di sini artinya ya berinteraksi. Ya. Kalau di dunia maya kan juga berinteraksi tapi tidak secara fisik. Ya. Kalau bisa ya harus dengan fisiknya.
Misalkan kalau di kami ini ada olahraga di tingkat RT gitu ya. Saya kebetulan ketua RT, saya ciptakan olahraga lintingkung ya. Lintingkung itu olahraga tempat-tempat anus. Ya, nanti Ibu cari Google aja lintingkung. Itu juga bagaimana kita sebagai sensing ini benar-benar memberikan manfaat untuk warga, untuk lingkungan kita gitu. Ya, itu luar biasa. Jadi pertama sadari dulu mager itu tidak baik ya. Kalau sudah sadar, ya ciptakan program yang supaya kita bergerak, ya, gitu. Kemudian kalau boros ini, kalau borosnya sedekah tidak masalah. Ya. Nanti kalau borosnya hanya untuk beli ini, beli ini, beli ini, ya kita coba tahan dulu, ya. Artinya kita harus tahu manfaatnya apa sih kalau saya beli ini, gitu. Ya, bermanfaat gak ini atau cuma iseng aja gitu. Jadi kalau bisa ditanya dulu sebelum beli, gitu. Ini manfaatnya enggak, terus ketahui cara penggunaan uang, ya. Bapak Ibu kalau kita pengen kaya, Bapak Ibu harus memiliki ilmu kaya. Ilmu kaya itu salah satunya adalah ada tiga tipe orang, ya. Pertama, dia itu spending, ya. Tipe pertama itu mental miskin, dia spending. Dia dapat duit keluar, dapat duit keluar, ya. Fokusnya belanja. Yang kedua, tipe menengah, ya. Lifestyle, gayanya untuk menghidupi gaya hidupnya. HP-nya bagus, laptopnya bagus, tapi ya untuk lifestyle-nya dia. Nah, tipe ketiga adalah mental kaya, dia itu mental investasi. Ya, kalau dapat duit, dia investasikan dan investasi menghasilkan uang, uang menghasilkan terus begitu menggulung. Ya. Nah, kebanyakan orang Indonesia itu mental miskin, gajinya naik, belanjanya juga ikut naik gitu. Bahkan kalau dia tidak tahu ilmu keuangan, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan begitu. Nah, ada caranya Bapak Ibu, namanya rumusnya Role Golden Money Management. Bapak Ibu harus menguasai ini. Orang kaya itu bukan yang banyak duitnya, tapi orang yang bisa mengatur uangnya. Berapapun jumlah uang kita, kalau kita bisa mengatur, maka luar biasa. Pertama, Bapak Ibu yang harus dilakukan, kalau kita dapat uang, harus kita sampaikan untuk Allah dulu 10%, ya. 2,5% itu wajibnya, tapi 10 kalau bisa 10% untuk Allah dulu. Jadi kalau kita dapat duit 100.000 misalkan, 10.000-nya untuk Allah, ya. Entah disedekahkan ke orang tua, ke anak yatim, Allah dulu. Yang kedua, ditabung 10% Bapak Ibu, ditabung 10%, 100.000-nya ditabung. Ketiga, keluarga secukupnya. Ya. Yang keempat, bayar hutang. Kalau punya hutang, kalau nggak punya hutang, uangnya diinvestasikan lagi. Jadi mentalnya begitu Bapak Ibu, kalau kita punya uang, berapapun jumlahnya, bagi 4 pos tadi. Allah, tabungan, keluarga secukupnya, bayar hutang, kalau nggak punya bayar hutang, investasikan. Udah begitu. Itu nanti luar biasa, apa istilahnya itu aset kita, ya, aset kita. Terus keluarga secukupnya ini artinya ya untuk biaya pendidikan anak-anak, listrik, air, belanja itu secukupnya aja, sederhana. Kalau Rasulullah bilangnya sederhana, nggak usah ini, ya. Secukupnya aja. Bahkan kalau bisa luar biasanya di untuk akhirat tadi, untuk Allah tadi itu diperbesar seperti itu. Jadi biar gak boros dan dia gak mager, kuasai ilmu keuangan. Yang mager ini sadari dulu bahwa mager itu istilahnya tidak baik, ya. Sadari dulu tidak baik. Nah, jadi orang berubah itu karena dia sadar, ya. Kalau nggak sadar ya nggak akan mau berubah gitu, ya. Nah, maksudnya nafsunya mesti kuat. Kalau bisa Oke, nafsunya ya itu harus diarahkan yang positif gitu, ya. Gitu. Gitu, Solver. siap. Jadi supaya nggak boros, belajar dagang ya, sobat catur ya. Betul. Biar duitnya boros ya ke dagang. Atau
Borosnya Dapat ke lagi. sedekah nggak apa-apa. Oh ya, Bu Sri Handayani nih mau tanya nih. Sri Handari Ningtyas. Oh, Handari Niktias ya, silakan. Ikut. Ikut saya mau tanya. Hmm, kalau usia itu apa bisa ada perubahan ya sifat-sifat atau ini? Karena saya waktu kecil sampai remaja sampai usia 50 itu masih gesit. Artinya begitu melihat peluang bisa nangkap. Walaupun tidak ada modal bisa jalan. Ya, Saya ekstrovert. Saya dari kecil itu berusaha untuk apa namanya pengen menjadi pengusaha walaupun orang tua tidak ada kemampuan tapi memang cita-cita saya itu jadi pengusaha dari kecil. Akhirnya saya nabung-nabung dari hasil kerja, saya dapat uang, dipinjam sama temen uang saya itu. Akhirnya modalnya habis, tapi tetap niat saya jadi pengusaha. Akhirnya saya berusaha untuk jadi pengusaha. Akhirnya jadi pengusaha waktu usia 28 tahun. Sampai punya karyawan 35. Tapi setelah usia 60 itu kenapa saya itu kekuatannya berkurang ya. Artinya kalau melihat peluang cuma melihat tapi actionnya kurang. Kenapa ya, Bud? ya memang kalau hadisnya itu nanti ketika umurnya sudah bertambah itu akan kembali ke anak-anak, Bu. Cuman ada caranya biar nggak kembali ke sana ya. Tetap bagaimana aktivitas kita ini dijaga, terutama kalau saya yang lihat bapak-bapak atau ibu-ibu yang sepuh-sepuh tapi masih kuat ingatannya, tidak pikun itu membaca Quran, Bu. Jadi membaca Qurannya dia rutin, kemudian mensulam ya, menyulam. Maka otaknya ini dia gunakan terus supaya tetap berpikir gitu. Cuma kalau tenaga Bapak Ibu memang berkurang. Jadi tenaganya tidak seperti usia 20 30. Saya pun juga begitu Bapak Ibu. Saya sudah kepala 4 ini tidak sebagus kepala 32 dulu. Nyopir Jakarta Malang masih kuat. Sekarang sudah nggak kuat Bapak Ibu. Jadi memang umur itu tidak bisa dibohongi. Cuma kekuatan pikiran ini akan tetap jalan ketika kita gunakan. Ya, jadi Bapak Ibu ya sunatullah itu ya, sunatullah eh, ketika ya anak-anak, remaja, dewasa, kemudian tua, ya itu akan kembali kepada eh, anak-anak lagi. Nanti bahkan kalau sudah tidak ada semangat, saya punya teman, teman saya itu masih 63, tapi karena dia tidak ada semangat hidup, ya akhirnya sakit, sakit, sakit begitu. Tapi saya kalau saya di komunitas jalan saya itu ya usia 60 tapi dia memiliki kemampuan sehat dan bahagia. Itu ya masih masih punya semangat hidup Bapak Ibu. Jadi semangat hidup untuk mengisi aktivitas yang positif itu memang harus kita miliki agar tidak drop gitu. Jadi saran saya Bu Sri itu sudah Ya, sunatullah, cuma bagaimana kita masih memiliki semangat dan keyakinan ya agar walaupun kalau bisa didelegasikan aja idenya itu ke putranya atau ke yang masih muda itu supaya dijalankan karena ibu-ibu yang sudah tua kadang punya wisdom ya. Wisdom itu karena pergolakan hidupnya sudah banyak sehingga itu dia itu mesin kecerdasan punya semua Bu. Ya thinking, sensing, intuiting, feeling itu punya semua dia. Karena wisdomnya itu bijaksana orangnya. Karena tempaan hidup yang selama dia miliki. Jadi rata-rata mereka juga pinter, idenya juga bagus ya. Kemudian mengasih saran juga bagus. Itu karena kemampuan wisdomnya sudah dikasih sama Allah. Begitu Bu Reni. Bu ya, Sri. Bu Sri. ini saya Iya, iya. usianya 60 ya, Bud. Terus aktivitas masih, nyetir masih, usaha warung masih, terus usaha terima pesanan dari luar itu masih, tapi tidak banyak seperti dulu. Heeh. Kadang-kadang itu melihat peluang di depan mata itu banyak peluang, tapi actionnya yang kurang. Ya, kolaborasi Bu. Misalkan anaknya, ada saya punya teman Bapak Ibu di Surabaya itu dia punya usaha les-lesan kumon Bapak Ibu. Tapi dia feeling, akhirnya dia kenal Steven, kemudian kan sudah jalan bagus itu, bagus.
di Surabaya, akhirnya dia kasihkan mantunya yang sensing, udah ini urusan aku tak jadi mubalek aja, jadi penceramah, jadi motivator sesuai dengan feelingnya. Akhirnya Bapak Ibu, penyakit kankernya stadium 3 itu sembuh Bapak Ibu. Masya Allah kayak gitu ya. Stephen itu ya luar biasa. Jadi dia tidak ngurusin duit lagi, duitnya diurusin anaknya. Karena dia kalau pulang itu dari usaha kumotnya itu 60 juta. Banyak Ibu, tapi dia nggak bahagia. Sebagai seorang feeling, dia kasihkan ke anaknya. Dia jadi motivator, jadi penceramah, jadi mubalik, ya alhamdulillah sembuh penyakit kankernya Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi Bu Sri tadi apa MK-nya? SE, SE. Ya, ya. Kolaborasi Bapak Ibu, kolaborasi. Jadi biar apa ya, adrenalin ini tetap ada tapi tersalurkan ke orang lain. Baik. Ya, Terima kasih. saat ini Oke. saya sebagai promotor itu intinya apa penghafalannya kurang. Cara menghafalnya itu turun sudah. Oh iya, harus regenerasi Bu, nggak apa-apa. Jadi semangatnya tetap ada. Cuman kan wisdomnya saran-saran yang positif itu punya Bu. Bu kalau orang sensing harus begini. Nah itu yang digunakan. Kan sudah mengalami, sudah punya warung, punya catering. Nah itu pengalaman-pengalaman itu bisa diceritakan kepada klien kalau dia ketemu sensing gitu. Ya, Ya, betul. Terima ya. kasih banyak. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Andarining Tias. Terima kasih juga, Bu. Jadi memang usia seperti Ibu ini udah wajib belajar mendelegasi ya Solper Catur ya. Iya betul. Oke Solper, ini ada pertanyaan lagi nih. Coba dijelaskan tentang morality sensing dengan ikut komunitas. Iya, kalau bisa komunitas-komunitas olahraga itu kita ikut. Kalau saya pribadi punya komunitas Nordic jalan pakai tongkat itu ya, itu luar biasa. Nanti di situ ketemu orang-orang hebat, jaringan ketemu, ya, peluang ketemu, ya. Di situ luar biasa ya kalau kita ketemu. Kebetulan kalau apa komunitas saya itu orang-orang yang sudah pas purna tugas, jadi secara finansial tuh mereka sudah nggak butuh gitu. Dan kalau ada kegiatan mereka sumbangannya luar biasa gitu. Jadi ya saya kira kalau teman-teman mau ikut komunitas, coba komunitasnya dilihat dulu, apakah itu memanah, futsal, basket, macam-macam dilihat dulu, dan kalau bisa ada peluang-peluang bisnis yang bisa kita kembangkan di situ ya. Karena mesti akan ada ide jualannya di situ bagi orang sensing. Tapi jangan langsung ya, kalau bisa dengan smart, dengan cerdas ya. Jadi tetap ada tujuannya. Kita kumpul-kumpul itu tetap harus menghasilkan uang ya, Solveria. Ya. Ya betul. Jadi biar nggak mager. Jadi kalau ada Ya, sensing mager itu biasanya karena nggak tahu dia cuannya. ya, Jadi kalau udah tahu dia cuannya biasanya nggak mager. begitu. Oke, kayaknya tidak ada lagi pertanyaan nih Solper. Ya, cukup kayaknya ya. Nah, ya, ya sepertinya tidak ada lagi. Baik, mungkin karena tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan aja. Ya, kita tinggal 10 menit lagi ya. Terima kasih. Mungkin ada penutupnya, Solper, kata-kata pemungkas. Sekaligus di Solper tutup dengan doa. Baik, terima kasih ya. Eh, Teman-temanku, para pegiat Stephen, ya dimanapun berada, niatkan kita sebagai seorang Stephener itu ada di level spirituality, ya, dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka mengenalkan Allah, meninggikan kalimat Allah, yang membesarkan nama Allah. Jadi nanti barang siapa meninggikan Allah, maka dia akan ditinggikan. Ya, jadilah orang-orang pribadi yang rendah hati. Ya, kalau barang siapa merendah, maka Allah akan tinggikan. Tapi barang siapa meninggi, maka Allah akan rendahkan. Jadi sunatullahnya begitu. Maka jadi seorang Stephener atau solver, jadilah orang-orang yang rendah hati, ya, yang selalu mengabdi, tulus, ikhlas, bersyukur, ya, tanpa pamrih. Kalau bisa itu nanti akan jadi
energi yang powerful bagi kita sebagai promotor atau solver. Demikian dari saya, kita tutup dengan doa. Semoga Allah ijabah doa kita, karena dalam majelis dikatakan Allah akan memudahkan atau mengabulkan doa-doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا الله يا رحمن ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam. Ya Allah, malam ini kami munajat kepadamu ya Allah, keluarga besar Stephen ya Allah, dimanapun berada ya Allah. Kau berikanlah rezeki yang berkah, yang halal, yang banyak ya Allah. Mudahkan semua urusannya ya Allah. Bahagiakan keluarganya semua ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, jadikan mereka, kami semua ya Allah yang hadir di sini dan semua para penggiat Stephen, orang-orang yang bertakwa ya Allah. Orang-orang yang senantiasa bersyukur, menjadi pribadi yang bersyukur bertakwa kepadamu ya Allah. Mudahkan semuanya urusannya ya Allah. Mudahkan keluarganya ya Allah. Mudahkan ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tanpa pertolonganmu tidak ada apa-apanya kami ya Allah. Sampaikan kami semua ke Baitullah ya Allah, untuk bisa menjalankan ibadah umrah atau haji bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah. Allahumma ya Allah, bersujud di Baitullah ya Allah, di rumahmu ya Allah. Bersiarah ke makam Rasulullah ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar, sabar. Baik, terima kasih karena sudah ditutup dengan doa oleh Sorupar Catur. Mudah-mudahan acara kita malam hari ini banyak manfaatnya dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup saja pertemuan Sobat Talk kita malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan sudah ada kira-kira Sobat siapa? Ya itu nanti kita coba di grup. Oke, baik. Mudah-mudahan ada yang bersedia ya. Ya, Ini kalau nggak ada yang bersedia kayaknya saya nih yang ditodong nanti. iya. Ya wes, terima kasih. Tiap malam minggu ya, Kut. Malam Sabtu. Malam Sabtu. Betul, ya. Oke, saya hitung mundur 3 ya untuk kita sama-sama meninggalkan Zoom ini. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.